Nah, sekarang kita akan merangkai lagi atau merakit lagi lampu LED Philips Emergency ini. Ini bagian bagian tengah dari lampu dan bagian panel LED-nya. Kemudian bagian baterainya. Dan di sini saya menggunakan lem 704 Tianmu. Biasanya saya gunakan untuk ngelem bagian dari power supply atau adapter dari laptop biasanya. Nah, satu lagi lemnya double tap PA foam atau yang busa dari 3M. Jadi PA foam itu gunakan untuk bagian atasnya baterai ini yang saya bongkar kemarin, dan untuk bawahnya itu menggunakan lem Tianmu 704, dan juga di bagian PCB atau pendingin dari si LED ini. Nah, ini hasil lemnya udah saya gunakan untuk menyambung pada bagian kipas angin, kabel-kabel kipas angin dari fan PC ini. Bisa dilihat hasilnya memutih seperti halnya lem yang sebelumnya. Saya akan coba kupas sedikit lemnya. Nah, jadi kalau menurut saya ini mirip dengan lem yang biasa saya gunakan pada pemasangan atau pembongkaran adapter atau power supply dari laptop ya. Jadi biasanya power supply itu juga dilem menggunakan lem seperti ini. Karena saya di sini menggunanya untuk ngelem dari pendingin LED ke PA. Nah, ini bagian atasnya harus dibersihkan dulu. Jadi saya bersihkan menggunakan thinner aja, karena dia seperti double tap biasa, jadi itu harus licin ya, supaya dapat merekat lebih kuat. Sedangkan untuk lem yang silikon 704 ini kita sebenarnya harus dibersihkan, tapi nggak mungkin ngebersihinnya semuanya, jadi bisa langsung diaplikasikan aja. Jadi ini saya bersihkan menggunakan thinner dan saya kikis sedikit apanya dengan ujung pinset agar lebih bersih dan lebih licin, dan dibersihkan menggunakan tisu. Jadi harus lebih bersih agar lebih mudah lemnya merekat ke permukaan si baterai. Jadi untuk memasang kembali PCB LED ini ke bagian kedudukannya,
kita harus perhatikan ada dua buah bagian pengunci atau notch-nya, jadi nggak akan mungkin kebalik ya. Jadi itu udah ada bagian titik dua pengunci, dan kita lihat juga pada bagian PCB dan pendinginnya ini yang sudah menyatu langsung, itu udah agak ada dua cekungan. Ini kita tinggal pasang dan dijamin nggak akan kebalik posisinya, mau atas bawah tidak akan mungkin kebalik karena udah pas. Dan sekarang kita akan pasang lemnya atau aplikasikan lemnya ke bagian PVC atau plastik dari LED light ini. Jadi untuk pemasangannya kita gunakan memutar dan jangan terlampau kebanyakan. Di dalam video ini saya malah ngasihnya kebanyakan, malah nanti hasilnya akan ngeluber kemana-mana, dan kita harus ngebersihin sisa-sisanya jika banyak yang ngeluber. Jadi untuk lem Tianmu ini banyak versinya ya, ada ya 701, 702, 73, 04 sampai 708. Dan juga ada yang namanya thermal plaster dan juga thermal paste. Untuk ngelem dari heatsink ke PVC saya menggunakan yang jenis 704. Ngelem dari LED ke si heatsinknya itu menggunakan yang thermal plaster yang warnanya abu-abu. Oke, nah sekarang kita pasang lagi skrup penguncinya. Jadi ini untuk mengencangkan, walaupun udah dilem itu masih harus diskrup lagi karena itu memang bawaan dari si Philipsnya. Jadi Philips emang security-nya emang lumayan bagus ya untuk pengaman dari produk mereka. Nah, ini kelihatan kan meluber lemnya, jadinya saya harus bersihin menggunakan tisu karena banyak yang luber karena tadi emang kebanyakan karena kebiasaan ngelem adapter laptop gitu ya. Jadi kalau adapter laptop kita cukup taruh di bagian atas trafonya, ya udah gitu kan, tinggal kita tutup, nggak akan kelihatan ngelubernya kemana-mana. Tapi kalau di lampu LED ini malah kelihatan ngeluber kemana-mana gitu. Oke, nah gini kita pasang bagian PA foam atau double tap PA foam. Nah, jadi di sini saya akan potong dulu PA foamnya. Ini bekas yang lama, udah agak kebuka dikit. Jadi saya harus potong karena nggak mungkin digunakan. Nah, udah kemasukan debu juga. Saya masih tetap simpan di dalam plastiknya biar nggak kena debu. Jadi masih tetap rapi dan bersih itu double tape-nya. Ini saya ukur dulu kira-kiranya sekitar ukuran 1 x 1 cm gitu ya. Nah, jadi yang double tape yang sebelumnya itu lumayan tebal. Jadi untuk yang kali ini double tape saya tipis, jadi saya bikin dua kali, dua lapis gitu agar lebih tebal dan pas posisinya pada si PCB mainboardnya atau mesinnya. Jadi kita tekan-tekan dikit agar lebih merata. Jadi itu tujuannya kita bersihkan sebelumnya sisa lem yang sebelumnya agar lemnya bisa menempel lebih kuat. Untuk bagian bawah dari baterai saya gunakan lem 704 Tianmu karena memang sebelumnya menggunakan 704 juga, lem silikon juga, jadi lemnya sedikit aja. Nah, setelah itu kita bisa pasang corongnya atau bagian bawah dari lampu LED Philips emergency ini. Namun kita pastikan juga dulu kabelnya harus masuk duluan, karena itu kabelnya harus keluar pada bagian celah di bagian bawah dari corong itu.
Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau lemnya kebanyakan malah meluber kemana-mana, itu efeknya seperti itu. Malah di bagian jalur kabel untuk dari mesin ke panel LED-nya malah belepotan banyak lem silikon. Nah, ini setelah kita bersihkan, kita lihat lagi pada mesinnya itu ada bagian notch atau ujung penguncinya itu. Dia harus pas dengan notchnya dan baru kita kasih lem. Nah, saya ngasih lemnya sedikit aja karena udah belajar dari sebelumnya. Kalau untuk lampu LED ini kita nggak bisa menggunakan lem lumayan banyak seperti pada penggunaan adaptor laptop. Nah, kita cek lagi bagian ada garis tanda pada bagian LED lampu casing lampunya. Kita samakan dengan casing bawahnya agar lampunya bisa pas dan kabelnya bisa satu jalur dengan soket kabel yang ada di atasnya nanti. Setelah kita pastikan garisnya sejajar, kita bisa pasang langsung dan kita tekan, press dengan kuat-kuat dengan tangan aja cukup agar sampai berbunyi bunyi klik. Nah, itu berarti udah mengunci itu casingnya, casing bagian tengah dan bagian bawahnya yang kayak corong itu. Dan lemnya juga akan otomatis akan ngelem bagian casing dan sisa-sisa lem yang berlebih itu bisa kita bersihkan dengan tisu. Jadi selagi lemnya masih basah kita masih bisa bersihin dengan tisu. Tapi kalau udah mengering lebih dari 1 jam itu udah agak membentuk agak mengeras ya. Jadi agak susah ngebersihinnya. Jadi kalau masih di bawah 30 menit itu masih basah masih bisa dibersihkan. Sekarang kita pasang lagi kabelnya. Ini pada bagian soketnya ada bagian kabel. Jadi kita bikinnya satu garis lurus dengan keluaran dari mesin itu agar lebih presisi. Dan sekarang kita coba tes lampunya, ternyata udah menyala dan berfungsi dengan normal karena memang nggak ada perbaikan lampu sebelumnya. Kita hanya mencoba mempelajari gimana rangkaian dari si Philips LED ini dan apa aja komponen yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan pasang bagian ulirnya atau tempat kedudukan lampu pada fitting. Jadi kalau bisa sebaiknya itu bagian kabel yang warna abu-abu itu searah dengan arah ulirnya ya, agar kabelnya tidak berserakan karena itu menggunakan kabel serabut. Jadi saya coba atur dan perbaiki sebagaimana mungkin agar kabelnya bisa pas dan sesuai dengan arah ulir dari fitting tersebut. Nah, ini hasilnya. Untuk mengencangkannya bisa kita gunakan karet ban dalam sepeda motor atau dari sepeda juga bisa, pokoknya berupa karet ban dan langsung kita tutup bagian atasnya dengan bagian kayak paku gitu ya. Tapi memang bawaan dari lampunya kita tutup lagi. Sekarang kita akan pasang lagi bagian tutup atasnya atau bagian yang domnya atau kubahnya itu. Jadi kita aplikasikan lem 704-nya di bagian pinggir-pinggirannya. Jadi harusnya sih sebenarnya sebaiknya itu bagian